Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas bangun ruang sisi lengkung, tapi bukan lagi tabung, melainkan kerucut. Ya, jadi definisi kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Nah, kalau kita perhatikan, kerucut memang sangat mirip dengan tabung. Bedanya kalau tabung kan atapnya atau penutupnya itu berbentuk lingkaran. Nah, kalau kerucut eee, hanya berupa titik, terfokus pada satu titik. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik titik puncak. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi datar dan sisi sisi lengkung. Ada yang datar, ada yang lengkung. Yang lengkung yang ini ya, yang juring, sedangkan datarnya yang ini lingkaran. Kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran. Ya, jadi kerucut ini juga mirip dengan limas, tapi kalau limas biasanya segi empat, segitiga atau segi lain. Nah, kalau kerucut mengkhusus pada alas lingkaran. Kalau alas lingkaran itu dia disebut dengan kerucut. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai kerucut adalah topi ulang tahun, topi petani, dan kon es krim. Ya, tentunya kita semua pasti pernah melihat benda-benda yang sangat mirip dengan kerucut. Baik, setelah mengetahui definisi dari kerucut, nah sekarang kita ingin mengetahui rumus luas permukaan kerucut. Jadi, luas permukaan ekuivalen dengan jumlah semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring kerucut. Ya, jadi untuk mencari luas permukaan kerucut, kita harus mencari semua luas dari bangun penyusun kerucut tersebut. Nah, kalau kita perhatikan kerucut ini terbagi atas dua bangun ya. Yang kecil ini yang di bawah bangunnya lingkaran dan yang di atas ini berupa juring, juring A, B, C. Nah, rumus luas kerucut yaitu eh, tentu saja kita harus mencari ini luas lingkaran dan luas luas juring ABC. Nah, luas lingkaran kan rumusnya pi r kuadrat. Nah, untuk juring rumusnya pi r s. S ini ya yang miring. Ya, dia disebut S. Nah, untuk mencari S ini sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. R kuadrat ini adalah jari-jari dan T ini adalah tinggi, tinggi dari kerucut. Nah, semoga kalian bisa paham ya. Nah, ini kan kalau misalkan yang diketahui S-nya, nah kalian bisa pakai rumus ini. Pi R dikali R ditambah S. Nah, kalau yang diketahui jari-jari dengan tinggi, kalian bisa pakai ini. Pi R dikali R ditambah akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Contoh 1, menghitung luas permukaan kerucut. Hitung luas permukaan kerucut di samping. Jadi ini sudah ada gambar kerucut, diketahui diameternya 16 cm dan tinggi kerucutnya 15 cm. Nah, untuk mencari luas permukaan kerucut yang kita butuhkan adalah jari-jari, bukan diameter. Sehingga jika diketahui diameternya 16, maka kita bisa dapatkan jari-jarinya 16 dibagi 2 yaitu 8 cm. Nah, setelah itu sebenarnya kita bisa langsung masukkan ke rumus, tapi S-nya di sini diganti dengan akar R kuadrat tambah T kuadrat. Tapi penyelesaiannya memang agak panjang jika yang rumus R kuadrat tambah ditambah T kuadrat itu langsung kita ganti di sini. Makanya di buku ini dia cari terpisah S-nya terlebih dahulu. Kita ikuti saja ya, karena memang ini cara yang bagus. Kita cari S-nya atau garis lukisnya secara terpisah. Rumus dari S itu adalah akar R kuadrat ditambah T kuadrat. R-nya jari-jarinya 8, T-nya 15. 8 kuadrat itu 64 ditambah 15 kuadrat itu 225 yaitu 289. Akar 289 itu 17. Sehingga setelah didapatkan garis lukisnya atau S-nya, kita masukkan ke rumus. Luas permukaan kerucut itu sama dengan pi R dikali R ditambah S. R-nya kita ganti 8, S-nya kita ganti dengan 17. Nah, ini kita jumlahkan dulu ya, 8 ditambah 17 karena dia berada di dalam kurung.
8 tambah 17 itu 25, 25 kali 8 itu 200 dikali pi 200 pi. Jadi luas permukaan kerucut adalah 200 pi cm kuadrat. Contoh 2, menghitung jari-jari kerucut jika diketahui luas. Hitung jari-jari kerucut di samping. Jadi ini sudah ada kerucut, diketahui luasnya 90 pi meter kuadrat dan S-nya 13 meter. Nah, kalau miring begini tandanya berarti yang diketahui S. Kalau dia garisnya lurus ke atas berarti yang diketahui adalah tinggi. Nah, karena dia miring artinya dia yang diketahui adalah S 13 meter. Kalau digambar 13 meter ya, di sini kesalahan kesalahan penulisan seharusnya di situ adalah 13 ya, seharusnya di sini 13. Nah, oke, kita lanjut. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Luas permukaan kerucut yaitu pi R dikali R ditambah S. Nah, luasnya diketahui 90 pi. Pi-nya tetap, R-nya ini yang dicari, S-nya 13. Nah, setelah itu pi-nya ini bisa kita coret ya, dia kan habis. Kalau pi-nya kita pindahkan ke sini artinya dia 90 pi per pi. Pi-nya kan habis, maka sisa 90. Di sini sisa R dikali R ditambah 13. Nah, kalau sebenarnya jalannya bisa seperti ini ya. Jalannya bisa seperti ini. Ini R-nya kita kali masuk ke dalam kurung. R kali R itu R kuadrat dan R kali 13 itu 13R. Nah, setelah itu 90 kita pindahkan ke ruas kanan sehingga dia jadi minus dan kita tukar, maka posisinya bisa begini ya. R kuadrat ditambah 13R dikurang 90 itu sama dengan 0. Nah, setelah bentuknya seperti ini kan merupakan persamaan kuadrat. Nah, kita bisa mencari nilai R dengan cara memfaktorkan. Kita cari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya minus 90, kalau dijumlahkan hasilnya 13. Nah, angka tersebut adalah angka minus 5 dengan plus 18. Minus 5 kali plus 18 kan itu minus 90. Minus 5 tambah 18 itu plus 13. Maka kita ambil R kurang 5 dikali R tambah 18 itu sama dengan 0. Nah, kita dapatkanlah nilai dari R itu sama dengan 5 atau nilai R itu sama dengan minus 18. Karena ini jari-jari merupakan panjang suatu bangun dari titik pusat ke keliling lingkaran itu kan jari-jari ya, merupakan panjang dari suatu bangun, maka tidak mungkin hasilnya adalah minus, tidak mungkin suatu panjang itu panjangnya minus. Pasti dia positif, maka nilai yang memenuhi adalah R sama dengan 5. Makanya yang kita ambil jari-jarinya itu sama dengan 5. Contoh 3, menghitung tinggi kerucut jika diketahui luas. Hitung tinggi kerucut di samping. Ya, jadi sudah diketahui kerucut dengan jari-jari 12 desimeter dan luas 300. Maunya di sini 300 pi ya. 300 pi desimeter kuadrat. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus luas. Luas permukaan kerucut L sama dengan pi R dikali R ditambah S. Nah, di sini tertulis luas permukaan tabung ya. Ini kesalahan kepenulisan. Maunya di sini luas permukaan kerucut. Nah, kita ganti yang diketahui L 300 pi dan R-nya diketahui 12. Nah, S-nya kita cari dulu S-nya supaya kita bisa mencari T-nya. Nah, setelah itu 12 dikali pi itu kan 12 pi ya. 12 pi pindah ruas ke kiri artinya dia jadi pembagian. 300 pi dibagi 12 pi, pi-nya hilang. 300 bagi 12 itu 25. Makanya di sini 25. Nah, yang di sebelah kanan tersisa 12 ditambah S. Nah, setelah itu kita dapatkanlah S-nya 25 kurang 12 itu 13. S-nya sama dengan 13. Kemudian kita bisa cari nilai T-nya. Kan rumus awalnya yaitu S kuadrat atau S sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, kalau pangkat 2-nya hilang, maka di sini jadi akar. Nah,
Karena yang kita ingin cari adalah T, maka R-nya ini bisa kita pindahkan ke ruas kiri, maka dia jadi kurang. Jadi S kuadrat dikurang R kuadrat itu sama dengan T kuadrat. Nah, kalau pangkat 2-nya hilang di sini, maka di sini jadi akar. Jadi rumusnya itu T sama dengan akar S kuadrat dikurang R kuadrat. Seharusnya di sini ada kuadratnya ya. Sama dengan S-nya kita dapatkan 13, sementara R-nya diketahui 12. 13 kuadrat itu 169, dikurang 12 kuadrat itu 144. Itu hasilnya 25. Akar 25 sama dengan 5. Jadi diperoleh tinggi kerucut tersebut adalah 5 desimeter. Baik, setelah membahas luas permukaan kerucut dan beberapa contohnya, kita sekarang akan membahas volume kerucut. Volume kerucut adalah sepertiga bagian dari volume tabung dengan jari-jari dan tinggi yang sama. Makanya di sini rumusnya ada sepertiga ya, karena dia sepertiga bagian dari volume tabung. Nah, ini alasnya untuk mencari volume luas alas dikali kali tinggi. Nah, luas alasnya ini kan berbentuk lingkaran, maka di sini rumusnya pi r kuadrat dikali T. Ini T tingginya. Jadi ini rumus volume kerucut. Nah, supaya kalian lebih paham, langsung saja kita bahas ke contoh cara mencari volume kerucut. Contoh 4, menghitung volume kerucut. Hitung volume kerucut di samping. Ya, jadi sudah ada kerucut, diameternya 24, artinya jari-jarinya 24 dibagi 2 yaitu 12. Nah, ini yang diketahui adalah S-nya atau garis lukisnya panjangnya 20 cm. Nah, volume kerucut rumusnya itu kan sepertiga pi r kuadrat dikali T. Nah, karena yang di sini diketahui adalah S, maka kita cari dulu T-nya. Rumus T itu sama dengan akar S kuadrat kurang R kuadrat. S-nya 20 dan R-nya 12. 400 kurang 144 itu akar 256, maka didapatkan tingginya yaitu 16 cm. Nah, setelah mendapatkan tinggi dari kerucut tersebut, kita bisa langsung cari volumenya. Kita gunakan rumus volume kerucut. Nah, di sini masih luas permukaan tabung ya. Di sini masih kesalahan pengetikan. Nah, harusnya di sini rumus volume kerucut. Jadi rumusnya sepertiga pi r kuadrat dikali T. Nah, kita ganti R-nya dengan 12 dan T-nya 16. 12 kuadrat itu 144 dikali 16 dibagi 3 itu hasilnya 768 pi. Nah, maka kita dapatkan volume dari kerucut adalah 768 pi meter kubik. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu contoh 5, menghitung jari-jari kerucut jika diketahui volume. Hitung jari-jari kerucut di samping ya. Jadi diketahui volume kerucut 196 pi meter kubik dan tingginya 12 meter. Maunya di sini 12 meter ya, bukan sentimeter. Nah, untuk mencari tingginya, bukan tinggi ya, jari-jarinya, langsung saja kita masukkan ke rumus. Rumus volume kerucut yaitu sepertiga pi r kuadrat dikali T. Volumenya diketahui 196 pi, kita ganti. R-nya yang kita cari dan tingginya diketahui 12. Nah, setelah itu ini 12 dibagi 3 itu sisa 4 ya, berarti 4 pi r kuadrat. Nah, di sini 196 pi. 4 pi pindah ruas, maka dia jadi pembagian. 196 pi dibagi 4 pi, pi-nya hilang. 196 dibagi 4 itu 49 sama dengan di sini sisa R kuadrat. Nah, kuadratnya pindah ruas, maka kita akarkan 49 ini. Akar 49 itu 7. Maka kita dapatkanlah jari-jari kerucut tersebut adalah 7 meter. Baik, semoga kalian paham. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya memberikan banyak manfaat ke orang lain dan menjadi amal jariah untuk kita. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.